Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang sosok yang akan nantinya menjadi pasanganmu. Oke, pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% sama atau sesuai dengan kalian semua. Ya mungkin sebagian, mungkin tidak sama sekali. Jadi berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku ini. Oke, kita mulai aja pembacaannya. Oke, sayangnya dia adalah orang masa lalumu ya. Orang masa lalumu yang ingin hadir atau ingin memilikimu kembali gitu. Karena dia masih sayang sama kamu, karena dia masih passion sama kamu, masih mengharapkan kamu, masih tertarik sama kamu. Oke, dia sempat mencoba untuk merilis atau move on dari kamu ya. Mungkin energi antara kamu dengan dia ini seringkali datang dan pergi ya, karena di sini ada release your ex ya. Berarti bisa jadi orang ini pernah mencoba move on dari kamu, ataupun kamu yang pernah mencoba move on dari dia, atau tidak mau lagi mengingat-ingat dia, tidak mau lagi ketemu dengan dia, seperti itu. Bisa jadi kalian berdua sama-sama sudah tidak mau kepikiran lagi dengan dia, sudah tidak mau lagi terkoneksi dengan dia, seperti itu ya. Intinya energi orang ini adalah orang masa lalumu. Terus itu juga kalau aku lihat nih, orang memang sebenarnya masih sayang sama kamu. Bahkan di sini ada true love, dia sangat cinta sama kamu. Cuman kayaknya butuh waktu yang tepat untuk dia balik lagi ke kamu, datang ke kamu itu butuh waktu yang tepat. Jadi kayaknya dia akan datang di saat-saat kamu di saat-saat kamu mulai bahagia, atau mulai tidak mengingat dia, atau mulai tidak kepikiran lagi dengan dia gitu kalau aku lihat ya. Karena di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu ya, kalau aku lihat. Terus itu juga memang ini udah rencana semesta gitu loh, untuk mendatangkan dia lagi ya. Cuman kalau untuk saat ini, sekarang juga itu kayak masih dicegat gitu loh sama semesta, agar dia tidak gegabah untuk datang ke kamu, seperti itu. Oke. Kalau aku lihat ini ya, orang ini gini, situasi hubungan kamu dengan dia saat ini tuh benar-benar kacau balau ya. Bahkan aku lihat sebenarnya hubungan kalian itu lebih ke stuck ya. Dari awal kalian kenal sampai mungkin detik ini, hubungan kalian itu tidak ada perkembangannya. Hubungan kalian itu nggak kemana-mana gitu ya, sehingga membuat satu sama lain itu ngerasa lelah, ngerasa bosan, seperti itu. Bahkan orang ini tuh pernah melakukan perselingkuhan ya dari kamu. Dia pernah menghadirkan pihak lain dari kamu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini banyak, atau ada seseorang di sini yang merasa patah hati, entah ini kamu ataupun dia, yang memang terjadi karena hubungan ini,
atau terjadi karena hubungan yang lainnya. Maksudnya dengan masa lalunya yang lain, kayak gitu ya. Kalaupun ini misalkan dia yang selingkuh, berarti dia punya dia patah hati sama orang yang terdahulu dia. Maksudnya orang yang pernah ngejalin hubungan sama dia di masa lalunya. Kalau misalkan ini kamu yang patah hati, ya kamu sakit hati sama dia karena kamu diselingkuhin, seperti itu. Dan aku rasa memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh dari rasa patah hati ini, dari rasa sakit ini, ya, karena ini kayak udah menjuru ke apa ya, ke kesehatan mental ya, ada rasa traumatik ya yang ya cukup cukup besar, atau mungkin ini tuh patah hatinya tuh bisa jadi berulang kali ya, sehingga kayak sulit untuk bisa move on, sulit untuk bisa sembuh. Sehingga di sini kalau aku lihat ya, kalau misalkan ini yang patah hati itu kamu, orang ini kayak ingin memberikan waktu untukmu untuk sembuh terlebih dahulu dari rasa sakit hatimu terhadap dia. Kalaupun ini dia yang sakit hati, berarti dia memang butuh waktu untuk menyembuhkan rasa sakit hati dia dari masa lalunya. Seperti itu. Karena memang butuh apa ya, butuh nuansa baru ya, butuh membuka lembaran baru sebelum dia nanti siap untuk berkomitmen ataupun ngejalanin hubungan dengan orang yang memang ingin dia ajak serius, kayak gitu ya. Sebelum dia punya hubungan yang serius, dia harus melepaskan dulu rasa sakit hati itu ataupun kamu ya. Karena aku lihat di sini orang ini memang fokusnya maunya ya, kalau punya pasangan ya kamu hanya fokus pada dia, dia pun hanya fokus padamu. Dan kalau aku lihat di sini juga ada pihak ketiga yang memang ingin menyabotase hubungan kalian agar tidak berhasil ya. Bisa jadi ini ya selingkuhan dia, bisa jadi ini keluarga, bisa jadi ini teman ya, orang-orang sekitar kalian, seperti itu yang mengharapkan hubungan ini tuh untuk tidak terjadi. Terus itu juga setiap kalian didatangkan kembali atau dipersatukan kembali, kalian selalu tidak mengalami perubahan di hubungan ini, sehingga hubungan ini benar-benar stuck yang nggak tahu arah kemana, tujuannya mau apa, bahkan perkembangan dari hubungan ini pun tidak ada kalau aku lihat ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kalian itu sama-sama tidak berubah dari entah ini sikap, perilaku, cara pandang, atau pola pikir ya tentang hubungan ini. Kalian tidak ada yang berubah gitu. Kalian masih sama melakukan hal-hal yang sama seperti yang dulu dan dulu lagi, sehingga hubungan ini stuck. Terus itu juga ketika ada suatu masalah tentang orang ketiga, perselingkuhan atau apalah ya, intinya ada masalah gara-gara orang ketiga, di sini aku lihat kamu pun tidak merespon, atau gini, kalian berdua sama-sama tidak memberikan upaya atau effort di dalam hubungan ini agar dipertahankan, agar bisa berhasil, agar bisa berubah, agar ada perkembangannya ya. Justru malah aku lihat di sini ketika dia hanya fokus pada pihak ketiga dan dia tidak memberikan effort ke kamu, ya kamu pun begitu, kamu pun nggak akan memberi effort ke dia, kayak gitu. Sehingga di sini aku lihat tidak ada perjuangannya, tidak ada apa itu namanya, effort ya. Dan aku lihat orang ini dulu sempat belum siap untuk berkomitmen sama kamu, atau mungkin sebaliknya kamu yang memang belum siap untuk berkomitmen dengan dia. Intinya di sini siapapun yang belum siap untuk berkomitmen, maka dialah yang lari dari hubungan ini. Dia yang pergi duluan dari hubungan ini.
Kenapa seperti itu? Ya karena dia pun selain belum siap untuk berkomitmen, dia pun belum tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Bahkan orang ini tuh masih suka berpindah-pindah, ya itu tadi, berpindah-pindah hati ke lain hati, atau bahkan berpindah-pindah suasana, berpindah-pindah tempat kerja, berpindah-pindah rumah, seperti itu ya kalau aku lihat. Kenapa seperti itu? Ya karena orang ini tuh nggak tahu tujuan hidupnya mau gimana gitu ya. Tujuan pasti hidupnya itu mau ke arah mana pun nggak tahu, apalagi tentang pasangan. Dia pun nggak ngerti mau gimana, mau siapa gitu. Jadi kalau aku lihat memang akan sulit ya untuk bisa kamu mengharapkan komitmen dari orang ini kemarin gitu. Terus itu juga mungkin saat dia kembali lagi, datang lagi ke kamu, mungkin dia berkata sama kamu bahwa dia yakin bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya apa ya, orang ini berulah lagi. Akhirnya entah memang perasaan dia yang memang akhirnya ketemunya hambar karena memang hubungan kalian stuck, nggak ada perkembangannya, atau memang ya ada keraguan bisa jadi, atau mungkin ya karena pihak ketiga. Tapi kalau aku lihat di sini selain itu juga dia ini punya masalah pribadi, entah apalah ya, mungkin dari pekerjaan, dari keuangan bisa jadi, atau mungkin dari keluarga. Sehingga kalau aku lihat di sini mungkin orang ini akan siap untuk berkomitmen jika memang masalah itu sudah selesai gitu ya. Dan masalah apa itu pun itu complicated ya, tergantung orangnya. Setiap orang beda-beda karena ini pun pembacaannya general. Intinya ada suatu masalah yang mungkin dari sepanjang kamu berkenalan dengan dia, kenal sama dia, dekat sama dia, ngejalin hubungan sampai sama dia, sampai detik ini pun masalahnya ya sama, itulah dan belum terselesaikan. Nah, maka mungkin inilah ya, ketika masalah itu yang complicated ini, yang panjang ini masalahnya, kalau udah selesai mungkin di saat itulah dia akan siap berkomitmen sama kamu. Example ya, misalnya tentang keuangan, tentang karir. Nih orang kan mungkin bisa jadi bekerjanya pun dia suka pindah-pindah, setahun di perusahaan A, setahun di perusahaan B, kayak gitu ya, dan seterusnya. Sehingga karir dia itu nggak menonjol gitu, dan keuangan dia pun akhirnya ya naik turun nggak jelas seperti itu. Dan kalau aku lihat nih, kalau misalkan ini tentang masalah uang, maka ini mungkin dia ingin menyelesaikan dulu masalah uang dan karir dia nih ya. Apalagi di sini dikonfirmasi dengan Ten of Pentacles ya, dan ini reverse. Jadi memang ada suatu perselisihan atau perbedaan pendapat atau perbedaan perspektif kalian mengenai keuangan, atau bisa jadi dia ini lagi ada tekanan secara keuangan, entah hutang piutang, entah tanggungan sesuatu gitu ya. Intinya nih orang ada kewajiban yang berhubungan dengan keuangan yang harus dia selesaikan. Inilah yang membuat akhirnya kalian itu sering sekali berselisih paham, sering sekali bertengkar, kemudian tiba-tiba ngilang nih orang, seperti itu ya. Dan aku lihat juga orang ini tuh memang agak pemikirannya itu agak kolot ya, atau terlalu tradisional, sehingga mungkin dia bertemu dengan kamu orang yang milenial, sehingga kalau ngomong tuh kadang punya perspektif masing-masing, sehingga kalau ngomong tuh ya sulit gitu ya. Sulit maksudnya menyatukan pendapat, menyatukan pola pikir, perspektif, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ya, ini ada hubungan dengan kehidupan dia yang memiliki beban begitu berat ya. Sejujurnya orang ini tuh gini, nggak cuma orang ini ya, sebenarnya kamu dan dia itu sebenarnya ketika kalian ingin punya pasangan,
kalian itu sebenarnya sama-sama mengharap sama-sama ingin berjuang dan saling mengandalkan untuk satu sama lain. Cuman entah orang ini memang egois, orang ini memang gengsi, sehingga ketika dia memang punya masalah ya, terutama tentang keuangan ini, karir dia seperti itu, dia ingin tanggung sendiri gitu loh. Bahkan di sini mungkin di awal-awal dia menanggung beban keuangan dia, beban karir dia, itu dia tanpa ngomong sama kamu, tiba-tiba udah ngilang aja, tiba-tiba nggak ada komunikasi aja. Nah akhirnya kamu kecarian. Mungkin di awal-awal dia tidak cerita dengan kamu ya, bahkan kamu mungkin nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menghilang. Akhirnya kamu mungkin overthinking gitu ya, negative thinking juga. Nah jadi aku lihat di sini prinsip kamu adalah ketika kamu ingin punya pasangan, kamu itu pengennya ini, kita bahagia sama-sama, kita susah sama-sama gitu ya, sehingga kalau ada masalah cerita, siapa tahu aku bisa bantu. Nah itulah prinsip kamu. Tapi kalau dia ini enggak ya, dia justru malah berbanding terbalik dengan prinsipmu. Mungkin orangnya memang gengsi, orangnya mungkin egois, atau mungkin dia ini energinya maskulin, sehingga dia tidak mau terlihat lemah di mata kamu, seperti itu. Sehingga ketika perbedaan prinsip seperti ini ya, banyak lah ya terjadi cekcok, kesalahpahaman, apalagi kalau udah dicampur dengan gengsi ya, akhirnya ya udah, punya pemikiran masing-masing, punya prinsip masing-masing, ego yang main ya sudah gitu ya, akhirnya berpisahlah, hancurlah hubungan kalian. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh memang orang yang rasional banget, terus itu juga orangnya sangat-sangat giat kerja banget, orangnya logika banget ya, dia tuh main logika banget. Jadi makanya aku bilang di sini dia mungkin energi itu maskulin atau dia seorang pria, sehingga apa-apa itu semua akan dia sangkut pautkan dengan pemikiran yang rasional dan logik. Dan orang ini pun ya berpikiran kalau kita mau punya hubungan itu memang harus kita putuskan dengan pikiran yang dingin ya, jangan pakai emosi. Ada masalah pun harus kita pikirkan dengan dingin. Makanya nih orang, kalau misalkan kamu sudah mulai kebawa emosi gitu ya, nih orang ngilang. Karena gini, menurut dia untuk mengambil suatu keputusan ataupun untuk menjalin hubungan, kita itu harus satu pemikiran dulu. Sedangkan tentang karir dan keuangan aja, tentang beban hidup aja, kalian tidak sepemahaman. Nah inilah yang membuat kalian itu selalu bercekcok, selalu bermasalah, karena adanya perbedaan pola pikir, prinsip ya, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini kan orangnya mungkin tegas ya, orangnya ya like a emperor ya, tegas, disiplin. Terus itu juga dia ini pengen hubungan itu yang pasti-pasti aja gitu. Dia nggak mau apa yang dia inginkan itu tertolak gitu, termasuk tentang hal percintaan. Di sini aku lihat ya, dia pengen kita itu satu pemikiran gitu ya, baik kamu ataupun dia, kita satu pemikiran agar hubungan ini tuh langsung jadi gitu loh, tanpa ada penolakan, tanpa ada drama, seperti itu. Orang ini berpikir seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh juga mengharapkan atau bisa dibilang dia tuh beranggapan ya, masalah pekerjaan dengan percintaan itu pengennya imbang gitu, jangan berat sebelah. Tiba-tiba suatu saat dia gila kerja sehingga kamu diabaikan, enggak gitu. Dia karena pemikirannya rasional ya, agar dia tidak merusak hubungan, maka dia harus imbang secara karir dan percintaan, seperti itu. Jadi ketika dia lagi nggak seimbang dari karir, maka dia tidak berani untuk memulai hubungan atau berkomitmen dengan kamu, seperti itu.
itu. Jadi ada kemungkinan ini orang akan siap berkomitmen jika memang dia sudah menyelesaikan masalah karir dan keuangannya nih. Sampai kapan? Entahlah ya. Entah, tergantung si dianya maunya sat kerja cerdas ya, atau ya kerja keras tapi entah kapan selesainya gitu ya. Kalau aku lihat di sini bahkan untuk saat ini ya, orang ini tuh masih kelimpungan deh sama karir dan keuangan, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi inilah energi orang yang kedepannya mungkin akan menjadi pasanganmu, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih masih mengharapkan orang ini, ya silakan ditunggu. Kalau kalian sudah lelah ya, udah berapa tahun nih kalian dianggurin, udah berapa tahun nih nggak ada kepastian di hubungan ini, dan kalian ingin mencari yang baru, ya silakan saja gitu ya. Pembacaanku ini bisa resonate kalau misalkan kalian mau ngejalaninya, tapi tidak akan resonate kalau kalian tidak mau ngejalaninnya. Kalian ingin lepas dari energi ini, ya silahkan lakukan, it's okay gitu ya. Aku pun tidak memaksakan pembacaanku padamu. Untuk masa depanmu aku serahkan padamu, untuk pilihan hidupmu aku serahkan padamu ya. Cuman ini energinya terbacanya seperti ini, sayangnya seperti itu aja ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk zodiak yang paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian dan bye bye.